Halo pemirsa setia Jember 1 TV dimanapun Anda berada, bahagia sekali saya dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda dalam program Tajam Dialog dan segmen Sang Kandidat bersama Membangun Jember. Baik pemirsa, pada kesempatan kali ini telah hadir di studio Jember 1 TV tamu yang sangat spesial sekali, di mana beliau adalah putra daerah asli Kabupaten Jember yang sangat multi talenta. Berlatar belakang seorang santri hingga menjadi pengasuh sebuah pondok pesantren di Kabupaten Jember, memiliki pengalaman kerja yang sangat luar biasa dan tidak lagi diragukan. Nah, sebelum kita memulai dialog kita pada kesempatan kali ini, kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Haji Muhammad Khosin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Mbak. Wah, ini saya manggilnya Bapak atau Gus atau Bebas bagaimana? sudah. Baik, Oh, saya panggil Gus saja ya. Boleh. Nah, ini mungkin sebelum kita memulai perbincangan kita pada kesempatan kali ini, Gus Khosin bisa menyapa pemirsa setia Jember 1 TV terlebih dahulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Khosin. Alhamdulillah pada pagi hari ini sudah bisa hadir di studio Jember 1 TV. Baik, nah ini mungkin pemirsa banyak yang masih belum mengenal secara dekat mengenai profil panjenengan ya Gus ya. Nah ini mungkin bisa dikenalkan kepada pemirsa dari background keluarga terlebih dahulu bagaimana? Ya, terima kasih Mbak. Saya lahir dan besar di Desa Curakalong, satu desa di Kecamatan Bangsal Sari, Kabupaten Jember. Lahir dari keluarga dan kultur pesantren. Kakek saya pendiri dan pengasuh Pondok Pesantren Bustanul Ulum. Kemudian umi saya juga asli dari Curakalong. Abah saya asli putra dari Desa Siloh, Kecamatan Siloh, Kabupaten Jember. Nah, untuk awal karir Gus Khosin sendiri bagaimana Gus? Saya pendidikan saya banyak tempuh di kota ini, dari mulai SD, MI, Sanawiyah, kemudian Aliyah. Saya melanjutkan ke pesantren, yaitu salah satu pesantren di kota Probolinggo, tepatnya di Pondok Pesantren Nurul Jadid. Kemudian lulus dari Aliyah, saya melanjutkan studi Starta 1 di kampus YIN Jember. Pada waktu itu masih berstatus STAIN ya, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember. Kemudian selepas menamatkan jenjang S1, saya melanjutkan ke pendidikan Starta 2, tepatnya di University of Malaya ada di Selangor, Malaysia. Kemudian setelah S2 saya melanjutkan karir banyak di Bogor dan di Jakarta. Baik, nah mungkin sepanjang perjalanan adakah pengalaman menarik yang sudah dialami oleh Gus Khosin sendiri? Mungkin saya sedikit berbeda ya dengan kebanyakan santri yang memang lahir dan besar di kultur pesantren ya. Saya merasa pendidikan dan pengabdian di dunia pesantren itu adalah ranah pengabdian kita. Sementara pada saat itu ketika saya baru lulus kuliah, ya saya dituntut untuk memenuhi kebutuhan karena kebetulan saya nikah muda dulu, semester 5 saya sudah berkeluarga. Jadi di tengah passion kita untuk melakukan syiar, dalam hal ini adalah aktif di dunia pendidikan, ya saya juga harus mencukupi kebutuhan keluarga secara ekonomi. Oleh karenanya saya berpikiran untuk memantapkan diri keluar dari kota Jember, ya satu untuk menimba pengalaman, kemudian yang kedua juga untuk menambah jejaring yang itu bisa kita gunakan untuk karir saya, tentunya yang berorientasi kepada kebutuhan ekonomi. Oleh karenanya saya banyak lama dari 2010 di Malaysia, 2012 akhir, 2013 awal saya sudah banyak beraktivitas di kota Bogor dan di Jakarta. Baik, mendengar cerita dari Gus Khosin ya, banyak sekali pengalaman itu di luar kota Jember. Nah, apa sih alasan Gus Khosin sendiri kembali untuk bertempat di Jember kembali Gus? Prinsip saya dalam hidup itu sederhana, bahwa Allah menciptakan kita itu tujuan dan ending akhirnya adalah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi artinya pada hakikatnya manusia semua adalah beribadah kepada Allah. Dan bentuk ibadah yang saya yakini adalah di mana letak manfaat kita bisa memberikan kebahagiaan bagi orang lain.
dan itu adalah dalam konteks ranah pengabdian. Sederhananya, pengabdian yang bagi saya memiliki nilai value yang besar adalah kita bisa mengabdi di tanah di mana kita dilahirkan dan dibesarkan. Tanah saya bukan di Jakarta, tanah saya bukan di Bogor, tanah saya adalah di Jember yang sekarang saya pijak. Oleh karenanya, dimanapun kita menambah pengalaman, menambah ilmu di luar kota kelahiran kita, pada akhirnya tempat asal kita memanggil kita untuk do something, melakukan sesuatu yang memberikan multi effect secara sosial di tengah-tengah masyarakat. Tentunya tidak lepas dengan passion saya sendiri sebagai seorang santri, kita tetap mempunyai waktu khusus untuk sekiranya bisa mengamalkan ilmu, even itu sedikit yang kita punya, bisa mengamalkan kepada para santri yang ada. Baik, sejauh ini setelah berkelana di berbagai kota di sana ya Gus ya, sudah berapa lama menetap di Jember? Sudah sekitar 2-3 tahunan ini saya sudah di Jember. Jadi meskipun dari 2010, 2012 bukan berarti tidak pernah pulang gitu ya, tetap kadang 2 bulan, 3 bulan sekali tetap kita pulang ke Jember dan komunikasi jalan. Baik, sejauh ini Gus melihat perkembangan kota Jember, terutama di bidang pendidikan terlebih dahulu, bagaimana menurut Gus Hosin sendiri? Saya melihat seperti ini, kita tidak bisa naif, artinya kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang saat ini tentu ada beberapa hal yang bisa kita anggap positif, ada beberapa hal yang perlu perbaikan untuk mengarah yang lebih baik. Oleh karena itu di dalam kaidah itu dijelaskan, kita pelajari di pesantren al-muhafadhu ala qadimis sholeh wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi prinsip perubahan itu adalah mempertahankan yang lama yang masih baik dan kemudian memperbaiki sesuatu yang baru yang dirasa kurang baik. Kita tidak boleh naif. Mungkin ini juga pesan kepada semua kandidat bahwa kita butuh perubahan, pemerintah sekarang tidak bisa melakukan suatu hal yang baik. Kita tidak bisa seperti itu. Mungkin prinsipnya kalau saya melihat fokus dalam dunia pendidikan, kita tidak bisa menafikan bahwa Jember ini adalah kota santri. Oleh karenanya saya membawa spirit Jember the city of santri. Tidak hanya dilihat dalam konteks secara geografis, namun juga secara demografis. Jember ini populasi pesantrennya ribuan. Terkait dengan pendidikan, ya kita berkeyakinan bahwa subjek pendidikan di Kabupaten Jember tidak boleh abai dan lepas dari peran dan keberadaan pesantren. Mulai dari pendidikan karakter, kemudian juga pendidikan secara intelektual, kemudian secara spiritual, secara emosional, itu sudah digodok dari pesantren. Saya ambil contoh Mbak, sederhana. Tidak ada satu institusi pendidikan di Republik ini yang memang mengajarkan siswanya sejak usia dini melatih kemandirian. Jadi dia bisa melakukan apa-apa dengan dirinya sendiri. Ya ini belajar dari pengalaman saya ketika oleh orang tua dimondokkan sejak usia sangat dini. Waktu itu masih usia mungkin 6-7 tahun. Di mana di pesantren kita diajarkan tentang kemandirian, tentang tanggung jawab, tentang gotong royong kebersamaan. Nah, saya ini melihat pesantren ini suatu institusi pendidikan yang cukup unik, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Oleh karena itu, Jember yang notabene secara demografis populasi pesantrennya ini salah satu terbesar di antara kabupaten-kabupaten lain di Indonesia, harus menempatkan dan memposisikan pesantren sebagai sentral pembangunan, tidak hanya dalam konteks pendidikan, tapi juga di sektor sosial, di sektor ekonomi. Mungkin itu juga menjadi salah satu alasan kenapa Gus Hosin kembali ke Jember dan menjadi pengasuh ya Gus ya? Iya, betul. Nah, setelah kita berbicara mengenai sektor pendidikan Gus, kita tahu bahwa Jember sendiri hasil perkebunan dan pertaniannya juga sangat luar biasa. Ya. Nah, menurut Gus Hosin bagaimana? Iya, secara geografis Jember ini kan agro ya, pertanian. Ada di sektor pertanian, ada di sektor perkebunan, ada peternakan, kemudian budidaya laut. Oleh karena itu, muara pembangunan prinsip, ya ini juga harus dimasukkan di dalam politik anggaran pemerintah daerah, harus berorientasi kepada sektor di mana domain atau mayoritas masyarakat ada di sana. Contoh misalkan sektor pertanian, kita bisa kembangkan ini melalui agrobisnis. Jadi sektor industri pertanian harus digerakkan dari hulu sampai hilir. Hulu contohnya ketersediaan pupuk, ya, ketersediaan
pupuk organik dan pupuk-pupuk yang lain. Terus kemudian manajemen pengelolaan, kita tahu saat ini sudah banyak berkembang inovasi terkait sektor pertanian. Kemudian di hilirnya, lah ini pasca panen. Lah kadang-kala sering ketika menanam pertama para petani ini harganya ini tinggi, tapi ketika sampai kepada musim panen harga pasaran anjlok. Lah ini tidak boleh abai, pemerintah daerah harus hadir di dalam problem ini dan memberikan mediasi, memberikan solusi agar apa? Sektor pertanian ini dari hulu ke hilir bisa terjaga stabilitasnya. Tidak hanya dalam konteks harga pasca panen, tapi juga terkait dengan inovasi pertanian yang itu juga akan mendorong ya surplus atau bertambahnya nilai panen para petani gitu ya. Baik, melihat perihal tersebut Gus, bagaimana menurut pendapat Gus Hosin sendiri mengenai sumbangsi atau apa yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Jember? Saya melihat 4 tahun kepemimpinan saat ini belum ada suatu hal yang bisa dikatakan wow lah gitu ya terkait dengan keberpihakan pemerintah terhadap sektor pertanian. Artinya apa? Kita bisa dilihat dari beberapa hal. Yang pertama dari politik anggaran. Saya membaca tidak ada pos anggaran yang cukup memadai bagi pemerintah daerah yang itu bisa mengakomodir dan mendorong sektor pertanian agar bisa menjadi salah satu sektor unggulan di kabupaten ini. Karena kenapa? Karena sektor pertanian ini bisa juga dikoneksikan dengan sektor-sektor yang lain, contoh pariwisata. Kita bisa kembangkan tidak hanya agrobisnis, agroindustri, tapi juga agrowisata. Kita punya perkebunan, kita punya ladang pertanian yang cukup luas. Ada kopi, kita ada jagung, kita ada kakao, tembakau, dan beberapa potensi-potensi pertanian yang lain. Lah ini kan hanya potensi. Potensi ini tidak bisa menjadi satu sumber yang maksimal jika tidak dimediasi. Dalam hal ini adalah tanggung jawab pemerintah daerah selain juga peran serta dari masyarakat. Nah, perlu juga digarisbawahi, saat ini kita masuk di dalam era revolusi industri 4.0. Artinya apa? Semua gerak-gerik nadi masyarakat dalam sektor ekonomi, tidak hanya ekonomi, mungkin juga sektor yang lain, itu bermuara dan berbasis terhadap pengembangan teknologi atau digital. Nah, saya tidak melihat di Jember ini ada suatu terobosan yang itu menjadi guide masyarakat, khususnya di sektor pertanian, yang sekiranya itu bisa menjadi ladang mereka untuk memberikan sumber pengetahuan baru terhadap inovasi-inovasi pertanian. Saya ambil contoh, Mbak. Di daerah Sumberlesung kita pernah kebetulan saya mendirikan suatu organisasi kemasyarakatan 2 tahun yang lalu. Kita kembangkan itu ada bibit organik hibrid di sektor pertanian padi. Yang kalau kita memakai bibit yang reguler itu satu tangkai itu gabahnya mungkin ada 10 atau 20 biji. Tapi menggunakan hibrid ini bisa 2-3 kali lipat. Artinya apa? Ketika panen padi tadi yang ditanam itu hasil dari panen itu bisa 2-3 kali lipat dibanding dengan menggunakan bibit yang reguler. Lah artinya apa? Pemerintah harus hadir di tengah adanya inovasi di sektor pertanian. Apakah itu melalui subsidi bibit, apakah itu melalui subsidi pupuk, atau pemerintah memfasilitasi agar stabilitas dan ketersediaan pupuk dan bibit ketika petani itu masuk musim menanam itu tidak kesulitan. Nah, mungkin itu. Baik, berarti pemerintah daerah harus kembali hadir kepada masyarakat untuk memfasilitasi Betul, produk-produk betul. dari pertanian ini. Betul. Baik Gus, kita tahan dulu karena kita akan kembali usai jeda pariwara berikut. Jangan kemana-mana, tetap di segmen Sang Kandidat bersama Membangun Jember.